Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, si Dokter Kamal. Di sini dengan Bapak siapa? Ya, di sini saya ingin melakukan pemeriksaan pada abdomen Bapak. Apakah Bapak bersedia? Coba bersedia, saya ingin cerita terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik. Pertama kami akan pemeriksaan inspeksi. Apa kita lihat pada perutnya apakah terdapat jejas, bekas luka, striae. Kemudian kita lihat apakah terdapat vena-vena yang tampak. Kita juga melihat bagaimana apakah terdapat gambaran gerak usus atau tidak. Kemudian kita juga lihat bentuknya secara tangensial, apakah cembung, cekung ataupun datar. Di sini cenderung datar. Setelah itu kita juga melihat apakah terdapat asitas atau tidak. Ya, setelah itu kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Kita hangatkan terlebih dahulu. Auskultasi kita akan pada keempat kuadran abdomen. Sembari menilai bising usus, normalnya 5-35 kali per menit. Setelah itu kita juga auskultasi pada arteria aorta abdominalis. Setelah itu pada arteri renalis dextra, arteri renalis sinistra, dan juga apabila pasien berkenan pada arteri femoralis dextra dan arteri femoralis sinistra. Baik, setelah auskultasi selesai, setelah itu kita melakukan perkusi. Kita lakukan pada keempat kuadran abdomen terlebih dahulu. Normalnya timpani. Baik, setelah melakukan perkusi pada keempat kuadran abdomen, kita melakukan perkusi untuk melakukan batas hepar. Pertama kita melakukan batas hepar pada bagian bawah. Ya, di sini masih timpani. Maka setelah itu kita tandai. Setelah itu kita juga mencari batas atas hepar. Dimulai dari ini linea midclavicular. Ini sonor sampai terdengar bunyi suara peka. Sonor. Ya, di sini peka. Kita tandai lagi. Setelah itu kita ukur liver span. Ya, di sini didapatkan 8 cm, normalnya 6-12 cm. Setelah itu kita juga melakukan pada lobus kiri. Lobus kiri ini serimpit dengan linea midsternalis. Kita dari bawah, dari umbilikus sampai ke atas. Masih timpani, ya, di sini peka. Kita tandai. Setelah itu dari linea midsternal yang di regiotorak untuk menentukan batas atas hepar. Masih sonor. Di sini sudah mulai peka dan kita tandai. Setelah itu kita ukur liver span-nya untuk yang lobus kiri, normalnya 4-8 cm. Di sini dapatkan 5 cm. Setelah melakukan perkusi, kita lakukan palpasi pada pada abdomen, pada 4 regio. Palpasi secara superficial terlebih dahulu pada 4 regio. Ya, kemudian setelah itu kita palpasi dalam. Pak, kalau ada nyeri tolong bilang ya Pak. Kalau ada nyeri Pak, jika ada nyeri tolong bilang ya Pak. Palpasi dalam. Ya, tidak ada nyeri. Setelah itu kita melakukan palpasi organ untuk melihat apakah terdapat pembesaran hepar atau tidak. Pertama kita lakukan palpasi hepar. Jadi tangan kiri kita di belakang punggung pasien pada kosta 11 ataupun 12. Kemudian setelah itu baik Bapak, kita dari sias ke atas. Baik Bapak, bisa tarik nafas Bapak, keluarkan. 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 Ya, di sini terdapat pembesaran hepar, tapi biasanya kalau terdapat pembesaran hepar itu misalnya 3 cm di bawah arkus kosta teraba hepar, maka bisa dikatakan
terjadi pembesaran hepar, dan juga bisa dinilai konsistensinya, kemudian juga bisa sudutnya bagaimana, dan juga kita bisa menilai permukaannya seperti apa. Setelah melakukan palpasi hepar, setelah itu kita melakukan palpasi lien, yaitu dengan kita dari sias dextra sampai ke arcus costa sinistra, melewati dibagi jadi 8 titik, pusatnya di umbilikus, melewati umbilikus. Kalau nyeri kita Bapak, tarik nafas Bapak, keluarkan, 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 tarik nafas Bapak, keluarkan. Ya, di sini tidak terdapat pembesaran lien. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan asites. Pemeriksaan asites dari umbilikus ke lateral. Bisa Bapak? Ya, timpani, 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 timpani. Ya, kita tandai di sini. Tandai. Setelah itu permisi Bapak, bisa tolong miring ke samping ya Pak. Kemudian sambil dari tadi yang saya kita tandai, kita perkusi kembali ke medial. Timpani, timpani. Ya, tes asites sudah selesai dilakukan. Tidak hasilnya negatif karena tadi sini peka, namun tidak pada saat diminikan tidak terjadi suara pindahan suara peka, tetap timpani. Setelah itu kita melakukan tes undulasi. Bapak tolong permisi, tangannya bisa dibeginikan Pak di tengah perut Bapak, ya, seperti dibeginikan, diposisikan sedemikian rupa ya Pak. Setelah itu kita seperti seakan-akan goyangkan dari kanan ke kiri untuk menilai apakah selanjutnya kita akan melakukan Murphy sign. Kita di bawah arcus costa sini, dan juga di antara potongan antara di lateral musculus rectus abdominisnya. Kemudian kita tekan, kemudian coba Bapak inspirasi, bernafas. Ya, tidak sakit Bapak. Ya, berarti jika tidak sakit, Murphy sign negatif. Biasanya Murphy sign digunakan untuk mengecek apakah terdapat kolesistitis atau tidak. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai. Saya menjelaskan terlebih dahulu, silakan pakaiannya bisa digunakan kembali. Ya, baik Bapak, sini pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih Bapak atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.